kritikan atau dari respon dari teman-teman yang menyatakan tuh Mbak Gata tuh egois atau hal tersebut tuh Mbak Gata rasakan dalam diri sendiri aja? Sebenarnya kalau saya tuh tipikal yang kalau saya ngerasa mungkin saya ngerasa bersalah gitu ya Bu. Terus kadang tuh saya malah responnya ya saya akan tanya orang itu langsung gitu. Apalagi kalau misalkan itu mungkin gaya yang sangat menyinggung sama dia gitu. Jadi kalau ditanya ya memang saya yang akan menanyakan lebih langsung ke orang tersebut sih Bu gitu. Mungkin dia nggak, mungkin kayak kadang saya juga kalau ngerasain hal itu ke orang lain saya nggak akan mau untuk ngomong gitu karena kan saya takut ya Bu. Cuman kalau saya yang menjadi pelakunya gitu, saya justru akan lebih milih untuk ya saya mau ngobrol gitu, saya pengen tahu beneran dia tentang saya gitu sih. Jadi Mbak Gata tuh lebih untuk menanyakan ke dia terlebih dahulu kenapa dia punya pandangan seperti itu kepada Mbak Gata seperti itu ya. Nah kan tadi kan Mbak Gata bilang ya bahwa kalau misalnya ada yang beri kritikan pada Mbak Gata, kayak di Mbak Gata pasti menanya ke dia lebih dahulu kenapa dia memberikan pandangan seperti itu. Nah setelah itu tuh apakah masalahnya masih terus berlanjut, masih terus pikiran atau ya udahlah kayak gitu, ganti gimana? Kalau dibilang mungkin salah satu cara saya nyelesain masalah kan ngobrol ya. Nah setelah ngobrol intinya saya ngerasa ya untuk masalah yang itu tuh udah selesai. Tapi kalau untuk kayak perasaan saya sendiri, saya pasti akan merasa bersalah gitu aja. Nah terus rasa bersalah itu biasanya yang saya rasa itu akan bertahan lebih lama sih. Nah dan mungkin saya akan lebih berhati-hati dengan orang itu gitu sih. Nah, kalau tadi kan Mbak Gata bilang rasa bersalah itu akan bertahan bersama ya. Nah, apa sih yang membuat Mbak Gata tuh mengurangi rasa bersalah itu? Ketika saya udah ngobrol gitu berarti. Iya betul. Ketika saya udah ngobrol, ya itu sih mungkin jawabannya saya ngurangin itu dengan cara saya lebih berhati-hati aja gitu dengan orang yang pernah mungkin konflik dengan saya itu gitu. Nah saya juga akan lebih sebatas sendiri saya juga sibuk gitu. Itu mungkin cara saya untuk supaya hal itu gak terjadi lagi gitu. Karena kan saya juga gak pengen yang maksudnya orang lain terus sakit hati sama perbuatan saya gitu sih. Terus kalau dibilang mungkin cara saya untuk melupain itu ya saya kan nggak nyari kesibukan yang lain supaya saya tuh nggak fokus dengan masalah itu sih. Nah, tadi kan berarti Mbak Gata nih lebih mencari kesibukan dan berhati-hati kayak gitu ya dengan orang yang misalnya punya konflik sama Mbak Gata. Nah kalau gue tahu kesibukan seperti apa sih yang Mbak Gata bisa terapkan untuk mengurangi permasalahan di pikiran dan pikiran Mbak Gata? Tentunya kalau menurut saya tuh yang biasanya saya lakukan ya Bu, saya kayak kalau ada tugas mungkin saya tugas gitu. Tapi kalau nggak ada tugas biasanya saya ngelakuin hal-hal yang saya suka gitu. Entah saya gitaran sendiri, nyanyi sendiri di kamar gitu, atau misalnya saya jalan-jalan sore gitu. Karena menurut saya ketika saya melakukan aktivitas seperti itu saya ngerasa lebih rileks aja sih Bu, walaupun mungkin setelahnya saya ngerasa ya kepikiran lagi. Jadi Mbak Gata nih lebih melakukan hobi atau kegiatan yang disukai oleh Mbak Gata seperti itu. Iya. Nah kan tadi kan Mbak Gata sempat kasih lagi ya kalau misalnya sudah melakukan kegiatan yang disukai Mbak Gata seperti nugas atau main gitar kayak gitu, terkadang masih muncul tuh perasaan itu lagi kayak gitu dari Mbak Gata. Nah itu tuh mengurangi atau menghilangkan rasa perasaan itu akhirnya gimana?
melakukan hobi atau kegiatan Mbak Agatha suka itu sebenarnya bisa melepaskan perasaan sama itu, dan Mbak Agatha tuh tidak harus terus menerus untuk memikirkan hal tersebut seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Agatha ini suka ada kegiatan kan di perkuliahan, atau kegiatannya hanya sebagai mahasiswa yang belajar tugas saja, atau ada kegiatan di luar akademik gitu? Kalau sejauh ini, kalau untuk sekarang saya nggak ada sih, saya fokus untuk kuliah aja. Kalau untuk sekarang, kalau untuk sebelumnya mungkin ada sering ikut kegiatan dari fakultas gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya mau fokus ke diri saya aja. Jadi gitu ya. Jadi mungkin karena udah semester akhir ya, jadi lebih fokus ke diri sendiri. Nah, kalau misalnya nih, tadi kan Mbak Agatha tuh menyebutkan adanya dorongan dalam diri yang membuat Mbak Agatha itu terus mencapai suatu. Nah, apa sih yang mendorong Mbak Agatha ini untuk berusaha? Saya juga tahu pastinya, Bu. Tapi dalam pikiran saya mungkin karena yang di awal saya cerita, kayak ada tuntutan juga. Mungkin karena dari kecil juga dibangun untuk ya harus terus berhasil gitu. Terus juga saya juga kan, setiap orang juga kan pasti pengen diapresiasi ya, Bu, sama orang terdekat kita. Mungkin itu salah satu dorongan yang buat saya tuh harus bisa gitu, saya tuh harus berhasil gitu. Jadi memang dorongan tersebut berasal dari keluarga Mbak Agatha sendiri. Iya, dan saya juga ngerasa dari diri saya juga sih, Bu. Karena kan saya juga, ya kayak saya bilang, saya juga butuh apresiasi, saya butuh validasi dari keluarga saya juga. Terus saya juga, ya itu sih sebenarnya mungkin dorongan dari keluarga, tapi mungkin ada dorongan dari diri saya juga. Kalau misalnya nih, kalau misalnya Mbak Agatha pernah merasakan kegagalan dalam diri Mbak Agatha ini, apa sih yang biasanya Mbak Agatha rasakan? Oh, saya pernah punya cerita dulu waktu saya masih jalan sekolah. Mungkin paling baru tuh SMA ya. Saya tuh gagal dapetin salah satu tiket masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin dulu SMA dibilang ambis sih, saya nggak ambis banget ya, tapi saya cukup ngerasa cukup lah gitu. Nah, waktu itu tuh kan biasanya kalau dulu di SMA kan ada pranking gitu ya, untuk dapetin tiket SNM gitu ya. Nah, saya waktu itu tuh gak dapet. Jadi saya tuh, dan jeda rata-rata nilai saya dengan teman saya itu sebenarnya beda di koma doang. Nah, itu yang buat saya tuh ngerasa sedih banget gitu waktu itu gitu, kayak aduh kayaknya beda cuma 0,5, tapi kok dia dapet saya enggak gitu. Nah, terus itu yang buat saya kayak ngerasa saya gagal di situ. Terus ketika itu terjadi tuh saya sedih banget sih, Bu, jujur saya sedih banget. Terus nggak tahu kenapa respon tubuh saya tuh kayak saya kayak gemetar, terus keringat dingin gitu, kayak gitu sih. Nah, kan tadi kan Mbak Agatha bilang bahwa saya tuh merasakan waktu itu seperti ada ya gejala-gejala fisik kayak gemetar gitu. Nah, biasanya tuh hal-hal kayak gitu kan Mbak Agatha ceritakan nggak sih ke keluarga Mbak Agatha, yang Mbak Agatha rasakan, atau ke misalnya ke teman atau pacar kayak gitu? Enggak sih, Bu. Saya nggak pernah cerita karena kayak saya bilang saya takut ya dinilai lebay atau gimana. Jadi saya milih untuk yang adalah saya rasa sendiri, karena saya ngerasa ya setiap orang juga punya problem di diri mereka sendiri juga kan, Bu. Jadi ya saya milih untuk ya saya pendam aja gitu. Cuman akhirnya saya memutuskan untuk datang ke ibu dan cerita karena menurut saya takut ini jadi suatu permasalahan besar sih di kemudian hari. Benar, mungkin hal-hal kayak gitu tuh bisa Mbak Agatha ceritakan. Misalnya tadi Mbak Agatha bilang kalau Mbak Agatha tuh lagi suka sharing ke teman, nah itu bisa Mbak Agatha ceritakan tentang hal seperti itu supaya beban itu nggak numpuk atau Mbak Agatha pendiri sendirian seperti itu. Tapi memang nggak apa-apa ya, Bu, kalau saya cerita ke teman-teman, kan saya juga takut dia ngerasa terbebani dengan cerita saya sih, Bu. Saya takut banget. Oh, kalau misalnya Mbak Agatha merasa kalau teman Mbak Agatha ini bisa nih diceritakan nih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mbak Agatha merasa bahwa kayaknya udah deh gue cerita ke sini kayak gitu, gue takut, nah Mbak
saya bisa lebih mengerti diri saya, tapi saya juga bisa mengerti posisi orang lain sih gitu. Jadi biar saya nggak terlalu egois juga. Jadi seperti itu ya.